Shalom. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dari kitab Mazmur yang ke-150. Mazmur yang ke-150. Kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan berkata, Haleluya, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Kembali saat sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kuasa puji-pujian. Hari puji-pujian kepada Allah mempunyai satu kuasa yang dapat untuk kita nikmati di dalam kehidupan ini. Saat kita menghadapi kesulitan apapun dalam kehidupan ini, saat kita memuji Tuhan, kita boleh menikmati kuasa daripada pujian yang kita puji di hadapan Tuhan. Karena itu pada Mazmur 150, setiap ayat dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, satu kalimat yang sama disebutkan dua kali. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, setiap ayat ada dua kalimat yang sama, yaitu dikatakan pujilah Allah. Yang pertama, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Kemudian pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kemudian ayat yang kedua sampai ayat yang kelima juga dikatakan pujilah Dia. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Pujilah Dia dan pujilah Dia. Dan diakhiri pada ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sungguh sekalian kita perlu untuk melangkah di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia, untuk kita tetap boleh menjaga kestabilan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kestabilan iman kita, supaya iman kita tidak menjadi goyah di dalam kita menjalani kehidupan yang ada dalam dunia ini, dengan berbagai macam persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Nah, sebagai umat Tuhan, Mazmur yang ke-150 diakhiri dengan satu himbauan, pujilah Dia, pujilah Allah. Kalau Mazmur 150 diakhiri dengan ayat-ayat mengajak untuk memuji Allah, berarti ada satu kuasa di balik puji-pujian itu sendiri.
Saudara sekalian, kalau kita kembali memperhatikan, kalau dibacakan pasal yang ke-22, Mazmur 22 ayat yang keempat, Mazmur 22 ayat yang keempat, dikatakan apa di situ? Mazmur yang ke-22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Haleluya. Dikatakan Mazmur 22 ayat yang keempat, engkau yang bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Ayat ini sering juga kita sebut pada saat kita berdoa. Bahkan juga pada saat kita memuji-muji Tuhan. WL seringkali berkata, Allah bertakhta di atas puji-pujian. Sekali lagi berarti puji-pujian itu mempunyai kuasa. Nah, kalau puji-pujian itu mempunyai kuasa, karena apa? Karena Allah yang bertakhta di atas puji-pujian. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian, pertanyaannya, bagaimana kita memuji-muji Tuhan? Kita memuji-muji Tuhan dengan sembarangan, dengan asal-asalan, atau dengan penuh hormat kepada Allah. Seringkali kita nggak sadar saat kita menaikkan puji-pujian kepada Allah, kita memuji asal bersuara dan tidak meresapi akan arti dibalik daripada puji-pujian yang memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Karena pada saat kita memuji-muji Allah, Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian. Jadi pada saat kita memuji-muji Allah, karena Allah bertakhta di atas puji-pujian, jelas bahwa puji-pujian kita harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan benar. Saudara sekalian, dengan banyaknya lagu-lagu yang baru, saya tidak bisa mengikuti semuanya, bingung malah bingung, karena banyak pemusik yang muncul secara tiba-tiba menciptakan sebuah lagu dengan kata-kata yang enak didengar oleh telinga, tetapi kalau kita perhatikan lagu-lagu yang baru itu cuma dapat dikatakan, dapat dihitung dengan jari berapa lama cuma cuman bertahan berapa lama, mungkin 3-4 tahun masih lagi top-topnya, kemudian tahun-tahun berikutnya udah mulai berkurang. Begitu mulai berkurang dengan alasan untuk mempertahankan reputasi daripada manusia, maka mengatakan bahwa muncul lagu-lagu yang baru, sehingga lagu saya ini sudah menjadi usang, muncul lagu yang baru.
Dan saat muncul lagu yang baru dengan berbagai macam aransemen dan berbagai macam kecanggihan daripada peralatan musik yang luar biasa, sehingga akhirnya tanpa disadari menjadi satu arena jor-joran, menang-menangan, sehingga akhirnya puji-pujian yang seharusnya menaruh rasa hormat kepada Allah, maka hilang, tidak ada lagi rasa hormat kepada Allah, karena cuma asal nyanyi, asal nulis lagu, dan tanpa disadari lagu-lagu itu juga yang dapat untuk mempengaruhi pertumbuhan iman, kedewasaan iman kita, dan pertumbuhan kerohanian kita. Karena apa? Karena kata-kata yang ada dalam pujian itu begitu bagus, tetapi karena tidak menaruh hormat kepada Allah yang bertakhta di atas puji-pujian, maka puji-pujian itu menjadi sebagai bumerang yang menghantam kembali kepada pribadi. Karena itu kalau kita memperhatikan firman Tuhan di sini pada Mazmur yang ke-150 ditekankan yang pertama kali pada ayat yang pertama, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Berarti kita memuji Tuhan itu sekali lagi karena Allah bertakhta di atas puji-pujian. Dan kita renungkan dan kita berpikir, kita bertanya, takhta Allah itu di mana? Tempat yang sembarangan atau tempat yang kudus? Amin. Kalau takhta Allah berada di tempat yang kudus, kemudian kita nyanyi sembarangan, kira-kira dikenan Tuhan enggak? Asal-asalan, cuma sekedar ikut-ikutan. Dan pada saat kita mendengar kesaksian seseorang yang menikmati akan berkat melalui pujian yang sama yang kita pujikan, kok berbeda ya, dia dapat berkat kok saya enggak? Kita perlu introspeksi. Saat kita memuji Tuhan, adakah rasa hormat kita kepada Allah? Kalau kita tidak menaruh rasa hormat kepada Allah, kita menyanyi, memuji dari pagi ketemu pagi lagi 24 jam, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Puji-pujian itu menjadi kosong dan tidak membawa sesuatu yang luar biasa untuk kita nikmati, sesuai dengan kata-kata syair daripada pujian itu sendiri. Karena itu sikap kita saat kita memuji-muji Allah, sikap kita inilah yang menentukan bagaimana untuk kita bisa menikmati kuasa daripada puji-pujian itu sendiri. Kalau kita kembali memperhatikan akan perjalanan daripada Daud, pada saat Daud sudah diangkat menjadi seorang raja atas bangsa Israel, dan kemudian Raja Daud mengetahui bahwa tabut perjanjian berada di tangan orang Filistin, maka Daud berinisiatif untuk membawa kembali, merebut kembali
peti perjanjian daripada tangan orang Filistin. Ya. Dan pada saat Daud akan membawa kembali peti perjanjian Allah itu ke tempatnya, Allah sudah menyatakan kuasanya di balik daripada kebesaran takhta Allah yang ada pada peti perjanjian itu sendiri. Ya, sehingga peti perjanjian itu membuat satu goncangan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang sembarangan. Ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang binasa, karena mereka menganggap sebagai satu permainan. Sampai satu ketika Daud mengajak kepada bangsa Israel, dan dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, yang mengikut bersama dengan Daud untuk membawa kembali peti perjanjian ke tempat asalnya, berkumpullah kira-kira 30.000 orang. Ya, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Enggak salah, pada ayat yang pertama sudah disebutkan kurang lebih 30.000 orang yang berkumpul bersama-sama dengan Daud untuk membawa peti perjanjian kembali ke tempatnya. Dan di dalam perjalanan daripada peti perjanjian, maka ada satu musibah. Musibahnya apa? Musibahnya kereta yang mengangkut tabut itu berjalan miring, sehingga secara kasat mata hampir roboh. Nah, sebelum roboh, maka kalau kita perhatikan, ada 2 orang yang ada di samping kereta yang mengangkut peti perjanjian itu mati. Siapa mereka? Dikatakan pada ayatnya yang ke-6, 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bisa dibaca di situ. Dua Samuel 6 ayat 6 dan 7. 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Nah, kita perhatikan di situ. Uzza mengulurkan tangannya untuk menjaga supaya jangan sampai peti perjanjian itu roboh, jatuh ke tanah, karena kereta yang membawanya tergelincir. Uzza dengan spontan, refleks, langsung dia ulurkan tangannya, dia pegang. Begitu dia pegang untuk menyelamatkan akan peti perjanjian itu sendiri, maka Allah marah, Allah menyambar sampai Uzza mati. Karena apa? Karena keteledorannya. Dan dikatakan pada ayat berikutnya, Daud menjadi marah. Karena apa? Karena peristiwa Uzza mati, karena keteledorannya. Dan membuat Daud mulai merenung. Kalau begitu bagaimana caranya supaya saya ini bisa membawa kembali peti perjanjian kembali ke Yerusalem, dikembalikan kepada posisinya di tempat yang semula. Ya. Maka Daud berinisiatif untuk mulai mengatur strategi supaya tidak ada satupun yang akan binasa seperti apa yang dialami oleh Uzza. Maka apa yang diperbuat oleh Daud?
Daud menyediakan satu kereta yang baru, semuanya lengkap, baru. Dan kemudian dikatakan pada ayat-ayat berikutnya dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, dikatakan setiap 6 langkah mereka kemudian mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu sebagai korban persembahan kepada Allah. Setiap kali mereka melangkah 6 langkah kemudian ada persembahan, 6 langkah ada persembahan, 6 langkah ada persembahan. Angka 6 menunjukkan arti angka manusia. Angka 6 menunjukkan arti kegiatan manusia hanya 6 hari. Maka pada hari yang ke-7 adalah hari perhentian. Hari untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi saat kita melangkah, mengisi hari-hari kita dengan semua aktivitas yang dapat kita lakukan, maka kita harus ada satu hari untuk berhenti membawa persembahan kepada Allah dalam pujian, dalam ibadah, menaruh hormat sepenuh kepada Allah. Ya. Maka akhirnya berhasil. Peti perjanjian itu sebelum kembali masuk ke Yerusalem, semua orang menjadi ketakutan, menolak, nggak mau dititipin. Hanya ada satu yang mau dititipin, yaitu Obed-Edom. Ya. Nah, selama peti perjanjian itu berada di rumah Obed-Edom, Allah memberkati keluarga Obed-Edom dengan luar biasa. Ya. Obed-Edom diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan hal inilah yang memicu semangat daripada Daud untuk betul-betul melakukan apa yang menjadi kerinduannya, membawa kembali peti perjanjian Allah ke tempat di mana peti itu harus berada di Yerusalem. Ya. Karena pada saat dia membawa peti perjanjian dari rumah Obed-Edom itu sendiri, maka dia melakukan hal itu. Setiap 6 langkah mempersembahkan korban bakar. Ya. Mempersembahkan korban. Dan begitu akan masuk ke Yerusalem, di dalam perjalanan daripada rumah Obed-Edom, Daud yang memimpin. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menari-nari sekuatnya memuji-muji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan. Daud tidak lagi mempertahankan reputasinya ataupun kedudukannya sebagai seorang raja. Nggak peduli. Dia cuma sebagai raja atas bangsa Israel secara manusia ini. Tetapi dia tidak mempunyai kekuatan kuasa yang luar biasa untuk dapat membawa dia menikmati keselamatan yang kekal dalam surga yang mulia. Dan Daud pun juga menyadari bahwa dia menjadi seorang raja bukan karena dia pinter, bukan karena dia adalah lulusan daripada akademi kepolisian ataupun dari kuliah di perguruan tinggi perpolitikan sehingga membuat dia menjadi seorang raja. Tidak. Tetapi karena Allah sudah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Samuel, aku telah memilih seorang yang berkenan di hati. Daud dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Daud menaruh hormat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengingat bukan bagaimana Daud mengalahkan Goliat.
dan kisah-kisah perjalanan kehidupan daripada Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 kita melihat satu kisah yang nyata dalam rangka kehidupan daripada Daud di dalam memuji-muji Tuhan. Dan ada kuasa di balik puji-pujian itu. Pada saat Daud memuji-muji Allah, menari-nari di depan daripada perjanjian itu sendiri, maka istrinya, anak daripada Raja Saul, Michal, melihat dari jendela dan kemudian timbul satu hal yang keluar dari dalam hati Michal. Bisa dibacakan 2 Samuel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 16. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah, kita perhatikan, Michal memandang rendah terhadap Daud dari dalam hatinya. Hati si Michal sudah merendahkan posisi daripada Daud. Sehingga pada saat Daud masuk ke dalam rumah, dia menyapa kepada keluarganya, maka spontan si Michal mengatakan sesuatu yang luar biasa di ayat yang ke-20. Bisa dibaca. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Nah, spontan. Tadi kita melihat dikatakan firman Tuhan pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-16, Michal melihat apa yang dilakukan oleh Daud dari mana? Dari atas, di balik jendela. Dan dalam hati Michal sudah muncul niat untuk merendahkan. Hati Michal sudah dikuasai oleh hal yang negatif, sehingga itu terungkap pada saat Daud masuk, di mana seharusnya Michal sebagai seorang istri menyambut suaminya pulang dengan manis, dengan baik, tetapi justru sebaliknya, Michal mengata-ngatai Daud. Seorang raja Israel sudah menelanjangi dirinya. Luar biasa. Michal protes. Mungkin Michal juga merasa cemburu karena melihat gadis-gadis yang ada berjalan beriringan dengan Daud ikut juga menari-nari. Sehingga hal ini yang memicu sesuatu yang negatif. Sehingga apa yang terjadi? Michal mengata-ngatai. Tetapi apa jawaban Daud? Kalau Anda baca pada ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-22,
Daud menjawab, hanya di hadapan Allah yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu sebagai seorang raja, dan yang sudah menunjuk aku menjadi raja. Maka di hadapan Allah aku akan tetap memuji-muji Tuhan. Karena siapa aku ini? Aku tidak punya suatu ahli yang luar biasa, tetapi hanya kemurahan Allah aku bisa diangkat menjadi seorang raja. Maka sudah sepatutnya lah saya mengucap syukur dan menaruh hormat sepenuhnya kepada Allah dengan cara yang apa yang dapat saya lakukan adalah memuji-muji Tuhan, ya, mengagung-agungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di atas segala-galanya, dengan meninggalkan segala sesuatu kebanggaan sebagai manusia. Di sini kita ambil satu pelajaran yang luar biasa. Memuji-muji Allah, ada kuasa di balik pujian. Kita memuji Allah dengan segenap hati kita. Bagaimana kita memuji Allah dengan segenap hati kita? Saat kita memuji nama Allah, kita benar-benar mengagungkan hanya nama Allah. Tidak usah gengsi-gengsian, saya ini siapa, ya, saya ini punya golongan yang bagaimana. Enggak. Memuji-muji Allah bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah, dengan hati yang rendah, dengan hati yang jujur, dengan hati yang penuh kasih dan hormat kepada Allah, tidak dengan segala sesuatu embel-embel dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita di hadapan Allah sama, tidak ada bedanya, tetap sama-sama manusia, ya. Dan bukan hanya apa yang dilakukan oleh Daud, menari-nari di hadapan Allah karena berhasil membawa kembali tabut Allah ke tempatnya. Maka demikian juga seperti apa yang dialami oleh Paulus. Kalau kita memperhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, pada saat Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi, ya, di mana Paulus dan Silas ditempatkan di ruangan paling tengah daripada sederetan ruangan penjara di kota Filipi. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25, ayat yang enggak asing, ya, pada tengah malam Paulus dan Silas memuji-muji Allah. Dan pada saat Paulus dan Silas memuji-muji Allah, maka semua kunci-kunci yang menutup pintu penjara terbuka. Belenggu yang mengikat kaki dan tangan mereka terlepas, ya, sehingga kepala penjara akan bunuh diri karena melihat kejadian yang ada. Tetapi Paulus dengan segera berkata dengan suara keras, "Jangan kau celakakan dirimu." Maka kepala penjara datang, memperhatikan dan melihat ternyata Paulus dan Silas masih berada di tempatnya. Dengan sujud kepada Paulus, dan dia bertanya, "Apa yang aku harus berbuat supaya aku mendapatkan keselamatan?"
Apa yang Paulus katakan? Bukan percaya kepadaku, Paulus, tapi percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Luar biasa. Paulus berkata kepada kepala penjara di kota Filipi. Padahal kepala penjara itu sendiri sudah mendapatkan tugas untuk menjaga Paulus. Di mana sebelumnya Paulus disiksa, dipukuli, badannya babak belur, luka-luka karena dipukuli. Tapi begitu Paulus bebas dari belenggu yang mengikat kaki dan tangannya, karena memuji-muji Allah, maka kepala penjara itu pun juga akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Allah. Ya. Dan kita melihat sekali lagi kuasa di dalam pujian. Ada kuasa yang sanggup melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat kaki dan tangan kita. Kita mungkin terikat dengan tugas pekerjaan kita, sehingga kita merasa tidak bisa bergerak dengan bebas untuk kita melangkah, datang, berhimpun, beribadah kepada Tuhan. Atau kita terikat tangan kita, sehingga kita terlalu sulit sekali untuk memuji-muji nama Tuhan, bertepuk tangan, ataupun mengangkat tangan kita kepada Allah. Kenapa? Karena terikat. Tapi biarlah puji-pujian yang kita pujikan ke hati yang sungguh-sungguh, membebaskan setiap ikatan yang mengikat kita, memberikan kemerdekaan kepada kita, memberikan sesuatu kemenangan dalam kehidupan kita. Karena ada pujian, ada kuasa di balik pujian itu sendiri. Setelah kita memuji-muji Tuhan, yakinlah, kalau kita memuji Tuhan dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, dengan hati yang jujur, hanya meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bukan kita memuji-muji Tuhan untuk mencari pamor, ya, untuk mencari pujian daripada manusia. Enggak. Kita memuji-muji Tuhan karena kita hormat kepada Allah yang sudah memanggil, memilih kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Kita mau menyadari, seperti bagaimana Daud menyadari, aku bukan siapa-siapa, tapi kalau aku bisa menjadi seorang raja, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Ya. Dan Paulus pun juga dengan latar belakang sebagai seorang penganiaya jemaat, sebagai ahli Taurat, dan akhirnya dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan, maka dia tidak mempedulikan pendidikannya yang tinggi. Dia tidak mempedulikan lagi, sekalipun diancam dengan penjara, tetap dia memuliakan nama Tuhan, tetap memuji-muji nama Tuhan, tetap mengagungkan nama Tuhan, sehingga tidak ada satu kekuatan kuasa yang dapat untuk mengalahkan. Dan biar kita pun juga akan menikmati kuasa di balik puji-pujian itu sendiri. Karena itu mari saya ajak untuk kita sama-sama mau dengan segenap hati kita, dengan hati yang jujur, dengan hati yang rendah, kita datang memuji-muji nama Tuhan. Tidak usah merasa bingung atau sungkan. Waduh, aku punya suara nggak bagus, ya, aku punya suara nggak seperti Agnes Monica atau artis yang lain, penyanyi yang lain. Enggak, ya. Tetapi sekalipun suaraku kayak tong gelundung, fals, gak apa-apa.
tapi hatiku jujur di hadapan Tuhan.